Selalu mempersoalkan apa yang ditanyakan, yang dikatakan belum jelas sudah dibantah, sudah diserang. Ini bagian dari omon-omon, nggak boleh begitu. Ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah, kabur aja sudah, itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Viral di media sosial, pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenhaizer yang menanggapi pertanyaan wartawan soal viralnya hashtag kabur aja dulu. Immanuel Ebenhaizer dengan santainya menjawab, jika ingin kabur, kabur ajalah, kalau perlu jangan balik lagi. Bukannya memberikan jawaban yang bisa menenangkan di tengah situasi sulitnya mencari lapangan kerja di Indonesia, sang Wakil Menteri justru sarankan untuk kabur aja. Pernyataan ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Bahkan seorang Mahfud MD bereaksi keras dengan mengatakan pernyataan wamen itu adalah pernyataan yang sangat jahat. Bagaimana selengkapnya tanggapan Mahfud MD, dan apa pandangan Mahfud MD soal hashtag kabur aja dulu? Simak selengkapnya di video ini. Jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih. Pak Mahfud sudah membuka ruang bagi publik untuk bertanya. Saya ingin bertanya tanggapan Bapak terkait dengan hashtag kabur aja dulu. Dan bagaimana Pak Mahfud menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini dinilai tidak pro rakyat. Istilah kabur itu aja dulu, itu pernyataan yang lebih tegas dan mungkin keras dari orang yang mewakili masyarakat. Kalau keadaan seperti ini ya kabur aja dulu, gitu kan, kabur aja dulu. Itu sebuah penjelasan. Di dalam kita frustasi, lebih baik keluar. Dan di luar lebih mudah. Bahkan yang mengatakan ini dulu Pak Jokowi sendiri loh. Ketika di sebuah sidang kabinet, ketika undang-undang tentang cipta kerja itu dirumuskan, itu penjelasan Pak Jokowi bagus. Kita akan mempermudah orang berinvestasi agar di dalam negeri lapangan kerja meluas, orang berinvestasi mudah. Gitu. Di Indonesia itu berbelit-belit sehingga perlu diciptakan Omnibus Law, di mana ada satu pintu perizinan, sekali masuk sekali jadi. Pak Jokowi akan memberi contoh pada waktu itu. Apa contohnya? Contohnya saya ke Dubai atau ke Qatar gitu ya. Saya ke Dubai ngurus izin. Hanya tidak sampai 1 jam sudah keluar. Nah kalau di Indonesia harus lewat pintu ini, syarat itu, syarat itu. Nah kalau di Indonesia sendiri dipersulit begitu, orang kan lebih banyak kabur ke luar negeri. Oleh sebab itu, mari kita beri pelayanan yang bagus di luar negeri. Hapuskan korupsi, hapuskan pintu birokrasi yang bertele-tele. Nah, kalau tidak kayak gitu, orang cari kerja di luar negeri. Itu kan, waktu itu kata Pak Jokowi. Jadi benar sekarang ini. Oh ya, kalau bertele-tele kayak gitu, kabur aja ke luar negeri. Nah, jadi itu pernyataan keras dari masyarakat. Kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini, kan gitu. Nah, Mas Rizal, saya ingin sampaikan data yang saya ketahui sampai dengan akhir tahun 2023, berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri. Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia tidak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT, berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka-mereka yang mulai membangun kerja dalam startup itu mencari izinnya ke Singapura, ke Dubai, kemana. Mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi? Di Indonesia mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Lalu harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Saya teringat ya, ketika di tahun 2000-an gitu ya, ketika Pak Amin Rais itu masih menjadi Ketua MPR, dia berkomentar begini,
ketika dia menyindir Mahathir Muhammad, bahwa Mahathir Muhammad itu berlaku sewenang-wenang kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu kan Anwar Ibrahim sedang, taruhlah dalam bahasa politik, ya sedang direpresi gitu ya. Berlaku sewenang-wenang. Pokoknya jelek-jelekan Mahathir lah Amin Rais. Waktu itu hanya dijawab satu kalimat oleh Mahathir. Amin Rais nggak usah banyak ngomong, ngurusi orang negara orang lain. Wong bangsanya sendiri menjadi pekerja ilegal di sini. Nah, sesudah itu kan ada peristiwa pembuangan ratusan orang ilegal di Antiko oleh orang Malaysia. Dilepas di tengah kapal. Nah, itu karena di dalam negeri sendiri tidak kita bisa ngurus. Nah, dari waktu ke waktu kita katakan itu. Tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Kita yang begini kaya, yang miskin terpaksa menyabung nyawa di luar negeri, yang pintar-pintar menjadi pekerja-pekerja profesional di luar negeri. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di Boeing, ada yang kerja macam-macam di Korea, di mana, di pabrik-pabrik ternama dengan gaji-gaji yang besar. Karena di dalam negeri tidak dihargai. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini. Kabur aja dulu itu, ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan, kabur ya sudah, kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup, lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah, Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik, Mas, mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti faham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah, di negeri lain diusir pemerintahnya. Hasina diusir, iya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja dari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Ya. Nah, begitu aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa hidup, ya kita cari hidup di mana, kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan sudah mengalami berbagai tugas dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu. Di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya direspon dengan baik, bukan diejek. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan pendapat Mahfud MD bahwa seorang menteri seharusnya bisa memberikan solusi yang baik atas kritik masyarakat dan bukannya melontarkan kata yang seolah-olah mengejek? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.